Tabaruk merupakan konsep yang berakar dari pencarian keberkahan atau barokah dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam praktek keagamaan, terutama di kalangan umat Islam, tabaruk kerap menjadi topik perdebatan, di mana satu sisi terdapat tabaruk yang dilakukan dengan berlandaskan sunnah dan dalil yang autentik sebagaimana yang diamalkan oleh generasi salafus soleh. Di sisi yang lain muncul berbagai praktik tabaruk yang kemudian dikategorikan sebagai bid'ah karena penambahannya yang tidak berdasar kepada nas dari Al-Quran dan hadis. Pembahasan ini bertujuan mengupas secara mendalam kedua pendekatan tersebut, menelusuri landasan praktek serta implikasinya dalam kehidupan spiritual umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tabaruk ala salaf dan tabaruk ala ahli bid'ah. Secara bahasa, tabaruk berasal dari kata barakah yang berarti keberkahan atau kebaikan yang terus bertambah. Dalam konteks keagamaan, tabaruk adalah upaya mencari serta mengalirkan keberkahan melalui perantara tertentu. Keberkahan ini bisa bersumber dari zat atau benda, misalnya rambut, air ludah, ataupun pakaian Rasulullah SAW, dan juga bisa dari amal soleh seperti ibadah, doa, sedekah, dan zikir. Lalu tempat-tempat yang diberkahi contohnya adalah tempat-tempat suci seperti Masjidil Haram atau mata air Zam-Zam. Dalam Islam, pencarian keberkahan harus selalu ditempatkan dalam kerangka tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala bentuk kekuatan dan keberkahan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Generasi salafus saleh yang dikenal dengan kesalehan dan ketaatan mutlak kepada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan tabaruk berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Beberapa aspek utama tabaruk ala salaf meliputi: yang pertama, dalil Al-Quran dan hadis. Tabaruk dalam bentuk mencari keberkahan melalui amal soleh didukung oleh ayat-ayat Al-Quran seperti Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang menyebutkan bahwa keberkahan akan dilimpahkan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Selain itu, hadis-hadis yang sahih mencatat praktek para sahabat dalam mengumpulkan atau menyimpan sisa-sisa perbuatan dan zat dari Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan sunnah beliau. Yang kedua, tabaruk dengan zat Rasulullah SAW. Para sahabat pernah mengambil dan menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan Rasulullah SAW seperti rambut dan keringat. Mereka menyimpan bekas-bekas tersebut dianggap sebagai cara untuk mengingat perjuangan dan keteladanan beliau. Lalu air ludah beliau juga pernah digunakan dalam konteks pengobatan atau sebagai perantara keberkahan. Lalu pakaian dan sandal, benda-benda ini dianggap memiliki nilai spiritual karena merupakan bagian dari kehidupan Rasulullah SAW. Praktik ini bukanlah bentuk pemujaan terhadap sosok manusia, melainkan sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan beliau. Tabaruk melalui amal soleh, selain benda-benda yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, keberkahan juga dicari melalui amal-amal soleh, misalnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Aktivitas spiritual ini diyakini dapat membuka pintu keberkahan. Lalu sedekah dan kebaikan sosial, dengan membantu sesama, seseorang turut mengalirkan keberkahan ke dalam kehidupannya dan komunitasnya. Teman-teman sekalian, tabaruk bisa dengan tempat-tempat yang diberkahi. Tempat-tempat tertentu yang memiliki keutamaan yang diakui dalam tradisi Islam, misalnya
seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tempat-tempat ini memiliki kedudukan khusus dalam Al-Quran dan hadis. Lalu mata air Zam-Zam, air yang berasal dari mata air ini diyakini telah diberkahi dan mengandung nilai spiritual yang tinggi. Inti dari tabaruk ala salaf adalah untuk mendapatkan keberkahan dengan tetap menegakkan prinsip tauhid. Niat yang murni adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui peneladanan sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan untuk mencari kekuatan mistis atau kekuasaan dari benda-benda tersebut. Dengan demikian teman-teman sekalian, tabaruk menjadi sarana untuk mengingat dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW serta menguatkan keimanan dan amal soleh. Teman-teman sekalian, bid'ah dalam Islam merujuk kepada inovasi-inovasi dalam ibadah atau kepercayaan yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. Dalam konteks tabaruk, praktek bid'ah muncul ketika seseorang menambahkan unsur atau ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Di antara praktek-praktek yang menyimpang dalam tabaruk adalah yang pertama, tabaruk dengan kuburan wali. Praktek ini melibatkan tindakan seperti mengusap, mencium, atau bahkan duduk di atas makam sebagai upaya mendapatkan keberkahan. Tindakan tersebut berpotensi mengarah kepada pemujaan terhadap orang yang telah meninggal dan menyimpang dari prinsip tauhid. Beberapa hadis mengingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai pusat penyembahan ataupun perayaan. Yang kedua, tabaruk dengan benda-benda keramat. Ada pula praktek di mana seseorang menganggap bahwa benda-benda tertentu seperti batu, kayu, atau jimat memiliki kekuatan magis untuk memberikan keberkahan tanpa dasar yang jelas dari nas yang syar'i. Pengakuan terhadap kekuatan benda tersebut bisa membawa seseorang kepada keyakinan bahwa ada selain Allah memiliki kekuatan untuk menguasai, untuk mendatangkan keberkahan, sehingga berisiko menyeret kepada arah kesyirikan. Teman-teman sekalian, beberapa kalangan mengamalkan tabaruk dengan mengandalkan sosok atau yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tertentu. Tindakannya menganggap seseorang memiliki kemampuan untuk menyalurkan keberkahan, menyalahi prinsip tauhid, dan bisa merusak kemurnian ajaran Islam. Praktek tabaruk yang menyimpang itu muncul karena yang pertama, kekeliruan dalam penafsiran. Interpretasi yang berlebihan terhadap suatu peristiwa ataupun nasar yang sering sekali menyebabkan penambahan unsur ritual yang tidak sesuai dengan petunjuk asli. Yang kedua, kebutuhan psikologis dan sosial. Dalam beberapa konteks, masyarakat merasa membutuhkan penyalur keberkahan yang bersifat material atau simbolis. Hal ini bisa mengarah kepada pencari-carian yang akhirnya tidak berakar kepada ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, pengaruh budaya lokal. Adanya tradisi ataupun kepercayaan lokal yang bercampur dengan praktik keagamaan dapat menimbulkan inovasi yang berujung kepada bid'ah. Tabaruk ala salaf itu berdasarkan nas-nas yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalil-dalil tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka mencari keberkahan. Adapun tabaruk ala ahli bid'ah itu mengandalkan praktek-praktek yang tidak memiliki rujukan yang kuat dalam kitab suci maupun hadis. Sering sekali inovasi ini berasal dari interpretasi subjektif dan pengaruh budaya yang menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid. Teman-teman sekalian, niat tabaruk ala salaf dilatar belakangi oleh keinginan untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengingat jasa para sahabat yang telah membawa keberkahan melalui amal soleh. Niat utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun niat tabaruk ala ahli bid'ah cenderung mencari jimat atau kekuatan mistis untuk mengatasi persoalan duniawi.
yang mana hal tersebut bisa menggeser fokus ibadah dari Tuhan kepada benda atau sosok tertentu. Teman-teman, ada dampak positif tabaruk ala salaf yang dapat kita rasakan, yaitu praktek yang dilakukan dengan landasan yang benar dapat memperkuat keimanan, meningkatkan amal soleh, dan mendorong kehidupan spiritual yang lebih berfokus kepada tauhid. Adapun dampak negatif tabaruk ala ahli bid'ah itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat, mengaburkan batas antara penghormatan dan penyembahan, serta membuka pintu bagi praktek-praktek syirik yang merusak kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah sering sekali menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber autentik, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika menilai praktek ibadah, mereka memperingatkan agar umat tidak terjebak dalam ritual-ritual yang tidak memiliki landasan yang jelas dan justru bisa mendekatkan kepada kesyirikan. Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Setiap praktek yang mengalihkan perhatian umat dari keesaan Allah atau yang menempatkan sesuatu sebagai perantara keberkahan harus ditinjau ulang. Tabaruk ala salaf tetap berada dalam koridor tauhid karena segala bentuk penghormatan tidak menggeser fokus yang utama, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabaruk ala bid'ah berpotensi menimbulkan penyeragaman antara makhluk dan Sang Pencipta, sehingga dapat menyerumuskan kepada praktek-praktek syirik. Dari segi fikih, para ulama sepakat bahwa inovasi dalam ibadah harus memiliki dalil yang jelas. Bila tidak, praktek tersebut bisa dikategorikan sebagai bid'ah yang membatalkan kemurnian ibadah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pendekatan kritis dalam memahami dan mengamalkan tabaruk sangatlah penting agar tidak melenceng dari ajaran Islam yang murni. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, tabaruk ala salaf didasarkan kepada nas-nas autentik dari Al-Quran dan hadis dengan niat yang murni untuk meneladani kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Praktek ini menekankan keberkahan melalui amal soleh dan penghormatan terhadap tempat-tempat suci tanpa mengalihkan fokus dari tauhid. Tabaruk ala bid'ah muncul sebagai inovasi yang tidak berlandaskan dalil yang kuat, mengaburkan batas antara penghormatan dan penyembahan, serta berpotensi menjerumuskan kepada praktek-praktek syirik. Inti pembahasan adalah pentingnya kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni, yakni Al-Quran dan hadis, serta menjaga agar setiap praktik keagamaan tetap berada di koridor tauhid. Dengan memahami perbedaan dasar ini, umat Islam diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengamalkan tradisi keagamaan, memilih praktek yang sesuai dengan sunnah, dan menghindari inovasi yang bisa merusak keimanan serta tatanan spiritual. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.